Halo. Assalamualaikum Maharani Arista, kaifa haluk bi khair. Bi khair. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran jazilan ala tanzim ya. Al-an ko takhadoro di ya Fani Jatul Mila Khalifah maujud ya, Siti Lina Khalifah Arista ya, ba'da intihai li mada nadwah pala Buddha laka alakum mantap tusawir ya di screenshot ya terakhirnya ya. Ya ini sudah. Oke, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung. Iya. Ini Bu Intannya belum bisa masuk ini. Oh, CEO hostnya siapa Pak? Oh ya udah, kelas. Ya, tafadhol. Ya, tafadhol. Syukran jazilan ya Ustazah Intan Muflihah. Qad hadara fi hadal nadwah al-wataniyah min Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin ya li nadbatil al-khususon li tadrisil al-musghir ya. Kaifa halik saya khair ya Bu Intan ya. Insyaallah at-tulabul qismil lugha ta'limil lugha arabiyyah min Jami'ah Sultan Manasuddin fi fasl ad-dirasi as-sadis qad hadaru insyaallah min fasl ba qad hadara Ma'ari Arista ya Yuning Sitilina Ahmad Fani Zatul Milah wa Alfiyah Dewi Sri Yuningsih Marana Sita Muhabbah ya. Mungkin takriban qad hadaru Asrina ya, Asrina fakat. Okay. Lakin mada halo tes suara bisa kedengar ini Bu Muhabbah Wadi Ustaz Muiz, Wadi. Syukran jazilan. Assaut Wadi. Syukran jazilan. Ya. Al-an aina assaut? Wadih. Sautul wadih jidan. Al-Iftitam basyara bi Ustaz Muiz ya. Ya, insyaallah labas ya. Oke. Nahnu al-an mata ida hadarat Ibu Intan Ustazah Intan nahnu taftahu li al-barnaij ya barnamij nadwah ya. Nur Khalifah, aina al-akhir Nur Khalifah? Nur Khalifah maujud. Putri Aina ashab bukum. Afrika Haris
Alhamdulillah. Saya coba sulam Elena. Ini. Coba langsung bentuk gitu. Belum pengen sulam bibir. Kalau tinggal sama kalian tuh. Ayo tuh belum makan? Enggak yang enggak kayak orang kayak Korean tapi kan kata gua itu kan apa pakai efek itu pakai filter air kan terus nanti bisa cepat nggak foto kamu jelek jangan soalnya orang-orang kampung kalau udah LS itu ya pada merotong tebel. Ya, dimohon partisipasinya untuk mahasiswa PBA semester 6. Pertemuan seminar kita ini adalah pengganti untuk pertemuan kali ini pada minggu pekan ini. Kita akan kedatangan tamu dari UIN Raden Intan, yaitu Ibu Intan Muflihah Magister, yang insya Allah beliau akan memberikan seminar nasional tentang Ta'lim al-Lughah Arabiyah al-Jaddabah. Mudah-mudahan partisipasi kalian bisa lebih fokus, lebih memperhatikan agar proses kegiatan ini bisa berjalan lancar, ya, insya Allah. Karena itu dimohon kehadirannya dan partisipasinya. Kalau bisa ini bisa on cam, ya, wajahnya bisa terlihat, ya, Lina, Silvi, Putri, dan kawan-kawan yang lainnya. Baik, Bu Dina, bagaimana ini kita mulai ya? Kaifa al-an al-ibadah al-nadha al-bataniyah? Nah, Ya. nabda fakat Ustaz Muiz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Raisul Qism Ta'lim Al-Lughah Arabiyah, Al-Ustadzah Dina Indriana Al-Magister, hadarat fi nadba al-bataniyah bi maudu ta'lim al-lughah arabiyah al-jaddabah wal fadilah al-muhadirah Istada Intan Muflihah al-Magister min Jami'ah Raden Intan al-Islamiyah al-Hukumiyah Lampung. Wa insyaallah nahnu an-nadwa bi maudu ta'lim al-lughah arabiyah al-jaddabah khususon li amikil ta'lim al-muskir min qismi ta'lim al-lughah arabiyah al-Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Banten di madali ta'yidi mada maharatul ta'lim al-lughah arabiyah. Lidalik hayabina al-barnamij nada al-wataniyah bi qiraatil basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an tufaddil li Raisul Qism Ta'lim Al-Lughah Arabiyah bi ilqa'i tarhibil bi nadal al-wataniyah bi maudi ta'lim al-lughah arabiyah jaddabah. Tufaddil li ya Ustazah Dina Indiana. Tafadhali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Syukran katsiran ala hudurikum ya Ustazah Intan Muflihah min Jami'ah Raden Indah Ratu wa aqulu syukran ila Ustaz Muiz aladil muhadir fi hadhil qissah ya. Karena memang program ini adalah kita desain dengan An-Nadwah Al-Wataniyah, tapi di dalamnya itu mendatangkan ahli gitu Ustazah ya, kuliah tamu atau kuliah pakar, karena dalam kebutuhan kita di akreditasi ini adalah untuk semester ini program kita adalah mendatangkan beberapa pengajar atau dosen dari berbagai perguruan tinggi untuk beberapa mata kuliah. Dan alhamdulillah pada semester ini kita sudah berjalan untuk 3 mata, yaitu perencanaan pembelajaran, micro teaching, dan maharatul kalam gitu. Dan di sini mudah-mudahan Ustazah Intan Muflihah bisa memberikan wawasan ya kepada mahasiswa kami khususnya dan kepada para hadirin yang lainnya. Jadi berbagi pengalaman Ustazah Intan, karena memang semester depan itu baru anak-anak kami akan melakukan praktek lapangan itu atau PLP. Tapi untuk sekarang ini di kami itu sudah menggunakan integrasi antara PLP dengan KKN dengan Kukerta. Jadi khusus untuk mahasiswa PBA itu dia tidak melakukan Kukerta tersendiri, tapi langsung terintegrasi dengan PLP. Dan itu saja mungkin Ustazah Intan, semoga bisa memberikan sesuatu buat anak-anak kami. Memang mahasiswa semester 6 ini memang harus sering diberi motivasi dan manfaat agar mereka bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Itu saja akhir kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muiz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan ala Raisul Qism Ta'lim Al-Lughah Arabiyah Al-Ustazah Dina Indiana Al-Majistir. Nahnu al-an ya li al-waqt li al-muhadirah fi hadhihi nadwa ya Ustazah Intan Muflihah Al-Majistir min Jami'ah Raden Intan Al-Islam Al-Hukumiyah Lampung, wahya muhadirah fi muqarratit tadris al-musyir fi fasil asadis, wa insyaallah sayuqaddim mawadan nadwa fi mawdu ta'lim al-lughah arabiyah al-jadabah. Ayyuhal musarikun wal musarikat al-mahbubun, wa yajibu 'alal murasyikhin minal mu'allimin ittanu maharatut tadris al-asasiyah mithlu al-maharatul asasiyah li fati wa iglaqi darsi wa maharatul asasiyah li sarhi wa maharatul asasiyah li tarhil as'ilah wal maharatul asasiyah li tawfiril ta'jiz wa maharatul asasiyah li tawfir tanawu wal maharatul asasiyah li idaratul fasl wa maharatul asasiyah maharatul idaratul majmu'at as-saghira wal afrad wal maharatul asasiyah fi qiyadil munaqasah fi majmu'at al-saghir wa kabirah wa ila dzalik tajala maharatut tadris thamaniya al-asasiyah mutallibat asasiyah li murasyikhin min mu'allim al-lughah arabiyah walati tu'tabaru daruriyah bi ittani mawad al-lughah arabiyah wal maharatul lughah. Ayyuhal musarikun wal musarikat al-muhtaramun,
تعد العناصر اللغة العربية مهمة أيضا لطلاب بإتقانها مثل معرفة التربوية الأساسية للمعلمين في إتقان محتوى اللغة العربية عند تدريس اللغة العربية أمام الطلاب في المدارس. Ya, لذلك عند المشاركين في الندوة هذه الفرصة سيلقي المتحدثة الأمور المهمة حول كيف يمكن أن يكون تعليم اللغة العربية مثيرا لاهتمام وممتعا للطلاب عند جري عملية تعليم اللغة العربية. ما هي الاستراتيجيات المناسبة لإدارة تعليم اللغة العربية بفعالية وكفائية؟ وما هي الوسائل التعليمية المناسبة لاستخدامها في تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي الحالي؟ كيف يتم تعليم اللغة العربية بالاعتماد على التكنولوجيا؟ لهذا السبب نفضل ونرحب المتحدثة البارزة لتقديم مواد تعليم اللغة العربية الجذابة كتوفير المرشحين للمعلمين عندما يقوم بالتدريس في المدارس. ولذلك يا أستاذة إنتان مفلحة الماجستير تفضلي للوقت لإلقاء الندوة الوطنية. تفضلي. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramah Al-Ustadzah Dina Indriana Karaisah fi Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah wa kadzalika Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Muizzuddin. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Ustadz walaupun Ya, lewat terima kasih sama-sama. Ketemu kita lagi asesor ya, kita kemarin di ya Bintan betul. ya. Beliau ini Alhamdulillah. asesor kami UIN Raden Intan Gimana Lampung. hasilnya kemarin? Alhamdulillah Ustadz sesuai dengan harapan kami sudah Terima syukur jazilan. Terima kasih tingkat sama-sama unggul. atas kerjasamanya. Sama-sama Ustadz. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah dengan segala kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kajur dan juga Ustadz Muiz, hari ini kita bisa bertatap maya pada kesempatan bisa dibilang ini kuliah tamu dalam mata kuliah micro teaching begitu ya Ustadz? Ya, betul. Ya, min sama hatikum ya ayuhat tulab, bisa buka kameranya ya biar kami semua bisa memastikan bahwasanya antum semua memperhatikan dan sedang menyimak kegiatan kita sehingga on cam ya. ya. Kalau memang ada yang dalam kesulitan untuk on cam mungkin nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin harapannya bisa cam seperti itu. Ya, betul. Baik, fi hadhil munasabah sa'ulki lakum an kaifiyati kaifiyati ta'limil lughah al-arabiyyah al-jazabah. Ma hiya al-jazabah ya tulab? Apa sih artinya jazabah itu? Silakan. Ma hiya al-jazabah? Vario nih Muman. Emang lu pernah bawa Vario? Ayo. Pernah ya. Parah. Ma hiya al-jazabah? Ma mana al-jazabah? Ma'anaha menarik ya Ustadzah. Iya, menarik, menyenangkan begitu ya. Kenapa sih kok tema ini diangkat? Karena melihat fenomena yang ada, kebetulan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muiz, bahwasanya saya di sini kebetulan dosen pada mata kuliah micro teaching, walaupun kalau disandingkan dengan Ustadz Muiz ini saya malu ya, karena saya ini masih sangat-sangat perlu banyak bimbingan dan pengalaman dari para dosen-dosen begitu. Tapi dalam hal ini kami sebagai pengampu mata kuliah micro teaching begitu, sehingganya kami yang menyampaikan materi ini di ke kampus-kampus kita, terutama UIN ya, kita sebagai kampus yang berasaskan Islam negeri,
pasti ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan fenomena yang ada di lapangan itu bahasa Arab masih banyak yang menganggap bahwasanya mata pelajaran ini, karena ini saya berbicara di depan teman-teman yang akan menjadi guru bahasa Arab, outputnya seperti itu ya, guru bahasa Arab. Sehingganya kita semua sebagai yang punya pengampu atau yang punya tugas ya, sebagai penyampai materi bahasa Arab ke depannya, kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menarik, yang menyenangkan. Terutama ini bahasa Arab ini, kalau di Lampung sendiri, saya kurang tahu, kalau di Banten mungkin keadaannya berbeda ya. Kalau di Lampung sini, kalau sudah dengar pelajaran bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab, itu kok kayaknya pedang renyit semua gitu jidatnya. Kok kesannya itu sulit, ya, membosankan dan lain sebagainya. Tanpa mereka sadari, sebetulnya pada keseharian kita pun kita sudah bersama-sama terus dengan bahasa Arab, bersanding dengan bahasa Arab. Tapi bersandingnya ini dengan konteks ibadah. Padahal bahasa Arab ini sendiri punya kedudukan yang sama dengan berbagai bahasa asing lainnya, termasuk bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan lain sebagainya ya. Karena ini sama-sama bahasa asing yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, khususnya an-natiq al-asli, para penutur asli bahasa Arab. Dan sekarang kalau kita lihat ada banyak video di Arab Saudi sana ketika haji ataupun umrah, itu malah mereka yang belajar bahasa Indonesia karena menarik perhatian kita sebagai jemaah umroh ataupun haji yang banyak dari Indonesia, sehingganya mereka yang belajar bahasa Indonesia. Bukan kita, harusnya kita yang belajar bahasa Arab, karena dimanapun kita berada, disitulah harusnya kita menyesuaikan keadaan kita, kan gitu. Tapi ini kebalik ya. Kenapa kok kesannya bahasa Arab ini sangat sulit? Ada banyak faktor. Yang pertama, kita jarang banget bersentuhan dengan bahasa Arab di pembelajaran kelas, baik itu dari tingkat TK sampai SMA. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang memang ada pelajaran bahasa Arabnya. Sedangkan kalau bahasa Inggris, kita ambil contoh, di sini dari TK pun sudah belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab ini kan enggak semua ya, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak pelajaran bahasa Arab, dan harapannya semua teman-teman yang ada di Zoom ini ya akan menjadi agen-agennya bahasa Arab, sehingga image-nya bahasa Arab itu memang suatu bahasa yang menyenangkan dan memang dibutuhkan di kemudian hari. Bukan hanya saja sebagai bahasa ibadah kita saja, tapi uniknya atau bahkan kelebihan dari bahasa Arab ini adalah punya dua kedudukan, sebagai bahasa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa ibadah, kemudian yang kedua sebagai bahasa komunikasi dengan sesama manusia. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita pegang bersama. Dan sebagai calon guru bahasa Arab, dua hal ini harus bisa kita tempatkan sesuai dengan di mana kita sedang belajar, atau bahasa Arab ini sedang kita gunakan sebagai apa nih? Sebagai bahasa ibadah ataukah sebagai bahasa asing ya, sebagai bahasa komunikasi dengan sesama manusia. Ketika kita belajar micro teaching di sini, kira-kira bahasa Arabnya posisinya ini sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa ibadah, bahasa agama Islam? Bahasa asing, Bu. Sebagai bahasa asing, setuju semuanya ya? Sekarang kita ada posisi di bahasa asing. Jadi mohon semuanya bisa menempatkan istilah-istilahnya juga menggunakan bahasa asing, bahasa Arab ya. Karena kalau kita belajar bahasa Arab itu posisinya sebagai bahasa ibadah, itu ada istilah-istilah, contohnya ada fathah, dhammah, kasroh, itu ibadah, itu bahasa Arab di posisinya sebagai bahasa ibadah. Tapi ketika kita belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing, itu ada istilah-istilah yang berbeda. Seperti fathah itu ialah nasab, kemudian dhammah itu dia rofa ya, kemudian kasroh itu adalah
jer atau maksur seperti itu. Jadi kita yang sudah mulai paham bahasa Arab itu harus bisa menempatkan di mana posisi bahasa Arab yang sedang kita pegang seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Ta'allumut ta'lim, ya. Ta'allumut ta'lim di sini saya ambil karena kita yang namanya mengajar itu pada hakikatnya adalah proses belajar, ya. Bukan hanya kita menyampaikan materi saja, tapi kita itu juga belajar. Dan dalam kegiatan belajar pastinya ada hal-hal yang akan kita lakukan sehingga kita bisa sampai di derajat kebiasaan. Jadi kalau guru itu cuman gimana nanti, atau misalnya ini semester 6 semua ya, sebentar lagi sudah mau praktek di lapangan, mungkin namanya sama ya, PPL, atau mungkin ada istilah lain. Sama ya, kurang lebih lah ya, praktek ke lapangan untuk mengajar secara langsung gitu. Jangan nunggu ketika nanti sudah terjun di lapangan baru mau belajar. Tapi proses mengajar ini memang butuh belajar. Bukan yang tiba-tiba kita ketemu murid, kemudian nanti gimana nanti, itu salah. Sehingganya selama kita kuliah di pendidikan bahasa Arab dari semester 1 sampai dengan sekarang semester 6 itu semua teori sudah terlewati ya, baik itu turukut taklim, kemudian evaluasi pendidikan, kemudian ada istirotijiyah, kemudian ada al-wasail at-ta'limiyah, itu semua sudah lewat. Dan akan pada saatnya nanti kita akan terjun langsung ke lapangan, dan sebetulnya di mata kuliah micro teaching ini, amaliyatut tadris ini sudah masuk ke tahap penerapan, bukan lagi kita belajar. Kenapa? Karena di dalam kegiatan atau micro teaching ini semua teori yang sudah kita pelajari itu seharusnya sudah bisa kita terapkan dengan maksimal, sebagai bukti bahwasanya kita memang betul-betul lulus dari mata kuliah yang sudah berlalu, bukan hanya di atas kertas saja. Nah, di sini yang namanya belajar untuk mengajar itu ada yang pertama at-tadribiyat, latihan-latihan. Latihan di sini mau apapun mata pelajarannya, kalau kita sudah belajar untuk mengajar, insya Allah kita nggak akan kaget lagi ketika ketemu dengan siswa-siswa ya selaku peserta didik di kelas. Kalau sudah banyak latihan, insya Allah aman gitu. Apapun yang terjadi di kelas kita bisa atasi dengan baik. Kemudian yang kedua al-khutuwat. Di situ juga ada proses yang harus kita lalui. Kemudian ada juga selanjutnya yaitu al-amaliyat, al-muhawalat, at-tatbikiyat, yang terakhir al-adat. Kalau sudah mulai dari latihan ya, kemudian penerapan sampai di penerapan, nanti pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba kita ngajar, terus belum pernah ada pengalaman sebelumnya, memang itu yang mengkhawatirkan. Dan sesungguhnya proses belajar untuk mengajar ini bukan hanya di peserta didik atau di kelas-kelas formal saja. Kita presentasi di kelas itu sebetulnya sudah salah satu proses untuk mengajar. Kenapa? Karena di situ ada proses bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang sedang menjadi audiens dan kita sebagai presentator. Ketika teman-teman kita sudah paham apa yang kita sampaikan selaku presentator, artinya kita sudah belajar untuk mengajar, sudah belajar untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain, sudah belajar untuk bisa memahamkan orang lain. Dan itu semua butuh proses. Tapi kalau seandainya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya mahasiswa dari UIN Banten ini yang kalau presentasinya yang penting ambil kopas, comot, habis itu langsung print, terus langsung presentasi. Nauzubillah, itu nggak akan dapat apa-apa karena prosesnya itu hanya yang penting menggugurkan kewajiban. Nah, kalau yang seperti itu ya itu tadi, nauzubillah kita nggak dapat banyak ilmu, kita tidak bisa memahamkan orang lain, jangankan memahamkan orang lain, kita sendiri pun kita kurang tahu, kurang paham apa yang sebetulnya kita sampaikan ke orang lain. Nah, sehingganya kalau dari proses presentasi di kelas saja sudah maksimal, kita dalam menyampaikan materi, memahamkan orang lain, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan, al-adat ya, al-adat itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memang nanti ketika sudah di lapangan, di kelas, di institusi formal,
apa yang selama ini sudah kita kerjakan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang kita nggak kaku lagi. Contohnya menggunakan media pembelajaran, atau menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa yang mudah difahami, karena al-lughah asy-syafahiyah wal lughah al-kitabiyah itu berbeda. Antara bahasa tulisan dan bahasa lisan itu berbeda. Dan sedangkan di micro teaching atau di mengajar, pada tahap mengajar itu kita sudah menggunakan bahasa lisan, secara lisan seperti itu. Walaupun materinya ada bahasa tulisan. Dan ini kaitannya erat dengan maharatul kalam. Maharatul kalam itu namanya aja yang pakai bahasa Arab, sehingganya dikaitkan dengan bahasa Arab. Tapi sesungguhnya kemampuan berbicara itu semua harus kita pegang di setiap kesempatan dan berbagai bahasa. Termasuk bahasa Indonesia sendiri ya. Tidak semua orang mampu menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa Indonesia, apalagi menggunakan bahasa Arab. Artinya kalau kita sudah terbiasa menjelaskan ke orang lain, insya Allah derajat mengajar itu sudah tepat dan menjadi sebuah kebiasaan kita ketika kita nanti memang sudah diterjunkan ke lapangan. Selanjutnya ini tentang guru, al-mudarris. Di sini saya membagi ada 2 faktor yang memang mempengaruhi seorang guru. Yang pertama al-awamil al-mahalli, asani al-awamil al-khariji. Al-awamil al-mahalli wal awamil min dakhili nafsil mudarris. Dari dirinya guru itu sendiri. Yatakawanu minal khibrah wal iradah wal kafaah was suratul mudarris. Dari pengalaman, kemauan, kemampuan, dan tampilan guru itu sendiri. Kenapa kok tampilan ini masuk? Ini sangat berpengaruh. Kita posisikan diri kita sebagai murid. Kalau ada guru datang, ya, kemudian dulu kan kita semua melewati masa SD, SMP, SMA sampai kuliah. Guru datang dengan keadaan wajah yang nggak baik ya, karena mungkin hatinya sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, itu mempengaruhi kegiatan pembelajaran ya. Jadi dari kita sendiri, mohon maaf. Dari diri kita sendiri itu memang harus dan berperan penting. Apapun yang terjadi ketika kita sudah masuk kelas, itu kita harus maksimal untuk anak-anak di kelas, untuk peserta didik kita. Kemudian yang dari pertama pengalaman. Kalau orang yang sudah terbiasa menjalankan sebuah aktivitas mengajar, walaupun dia hanya sebatas presentasi, dan dia berusaha untuk maksimal, maka pengalaman yang dia dapatkan itu juga maksimal. Sehingga nanti ketika ngajar, dia punya pengalaman untuk menjelaskan ke orang lain, sehingga anak siapapun yang menjadi audiensnya, peserta didiknya, akan bisa memahami apa yang sedang ia sampaikan. Kemudian yang kedua, al-iradah, kemauan. Ada orang yang bisa, tapi nggak punya kemauan. Jadi kalau dia sudah punya kemauan, gimana pun caranya dia pasti mau berusaha, ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bukan hanya asal-asalan yang penting buka buku, kemudian ngajar selesai urusan. Nah, tapi kalau sudah ada kemauan dari diri seorang guru, insya Allah apa yang akan ia kerjakan juga pasti ia usahakan dengan maksimal. Selanjutnya al-kafaah, kemampuan. Nah, ini kemampuan seseorang. Jangan pernah bilang, kalau misalnya ada yang bilang suara saya kecil, jadi saya nggak kalau ngomong suka nggak didengerin sama orang. Atau suara saya besar, saya kalau orang yang dengar saya ngomong itu kesannya marah-marah. Nah, itu semuanya sebetulnya kita nggak bisa pasrah dengan keadaan. Karena segala sesuatu kita bisa usahakan dan bisa kita mampukan. Kalau kita sudah punya kafaah, kalau kita sudah tahu kita punya kemampuan, selanjutnya kita bisa olah dengan baik dan benar, itu insya Allah akan menjadikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, nanti kafaahnya apa ada di penjelasan selanjutnya ya. Ada berbagai
yang dimaksud kafaah di sini ada banyak. Yang terakhir itu suratul mudaris yang tadi, dari penampilannya seorang guru, kemudian penampilan di sini bukan berarti cantik, tampan ya, tapi rapih, itu termasuk bikin nyaman suasana kelas. Kalau seandainya itu tadi saya contohkan, suasana hati seorang guru lagi tidak baik-baik saja, kemudian dia masuk kelas, itu bisa jadi nanti suasana kelasnya juga jadi mencekam, jadi menyeramkan gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan kita ketika kita masuk kelas, bismillahirrahmanirrahim, kita harus bisa memberikan yang terbaik dan aura positif di kelas kita. Selanjutnya al-awamil al-khariji. Nah, ini faktor luar ya. Wal awamil min kharijin nafsil mudaris. Dia faktor dari luar diri seorang guru. Terdiri dari madah, materi, turukut ta'lim, itu metode pembelajaran, sudah lewat ya mata kuliah ini di kuliah. Kemudian ada juga wasilatut ta'limiyah, kemudian al-'ablu lughawiyah. Ini beberapa struktur atau kegiatan pembelajaran yang di dalamnya rasa-rasanya wajib ada. Kalau ini nggak ada, maka kegiatan pembelajaran tidak terasa begitu menyenangkan. Ya, kalau ngajarnya cuma buka buku, kerjakan latihan atau setor hafalan, kemudian gurunya wassalamualaikum. Nah itu muridnya juga pasti bosan. Bukan cuma murid, kita sebagai guru juga merasa, oh kok kayak gini-gini aja ya kegiatannya. Masuk kelas, buka buku, tutup buku, pulang. Masuk kelas, buka buku, tutup buku, pulang. Terus saja gitu. Itu kalau guru yang memang tidak ingin mengembangkan dirinya ya melalui ilmu-ilmu yang memang sudah ia dapatkan, dan juga ada berbagai hal yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Beranjak dari yang tadi tentang diri seorang guru, kita juga kenal yang namanya i'dadut tadris. Ini suatu administrasi pembelajaran yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ya apa itu perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kenapa saya ambil dua kurikulum ini? Karena dua kurikulum ini yang sedang dilaksanakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita terapkan di sekolah-sekolah. Kalau di Lampung sendiri, belum semua sekolah itu menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau negeri baru beberapa sekolah, itu pilihan-pilihan, tapi kalau swasta itu kebanyakan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi kita sebagai guru dan calon guru lulusan UIN, harus paham, jangan sampai kita buat i'dadut tadris atau persiapan mengajar dari dua kurikulum ini kita nggak paham ya. Dari dua kurikulum ini ada perbedaan yang lumayan signifikan. Kalau di kurikulum ini di perbedaan ya, kalau di kurikulum 2013 ini ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Itu kita kenal dengan istilah RPP. Kalau yang lain itu kurang lebih insya Allah sama ya, ada program semester, kemudian ada silabus dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk kegiatan pembelajaran sendiri, ini yang sangat terasa perbedaannya. Ada dia yang kalau RPP itu punyanya kurikulum 1 kali pertemuan. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka namanya adalah modul ajar. Modul ajar ini mainannya bukan satu pertemuan lagi, tapi sudah satu tema. Ya, insya Allah sudah pada paham ya terkait dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ini. Jadi kalau modul ajar ini satu tema atau satu modul ajar itu bisa lebih dari 2 pertemuan. Karena satu modul ajar itu targetnya adalah anak-anak atau peserta didik mampu memahami apa yang ada di dalamnya. Jadi nggak mungkin dong satu tema itu hanya dilakukan dalam satu pertemuan, ya kan? Jadi minimal 2 pertemuan itu satu tema. Kemudian dari segi isinya juga ada pertanyaan pemantik. Kemudian dari segi istilah juga kalau yang di kurikulum 2013 itu ada yang namanya
Kompetensi dasar ya. Kalau kompetensi inti itu sama-sama ada. Kompetensi dasar di kurikulum Merdeka itu nggak ada istilah kompetensi dasar. Dia langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, salah satu letak merdekanya itu di sini. Kalau di kurikulum 2013, kompetensi dasarnya itu sudah tertulis, sudah ada dari pusat, dari pemerintah, dari kementerian. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, diharapkan si guru ini, ya kita sebagai guru, itu bisa menentukan tujuan pembelajaran kita. Artinya peserta didik ini mau bisa apa itu kita yang menentukan. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dalam satu tema itu berapa pertemuan kita yang menentukan anak-anak ini mampunya apa. Sehingganya gurulah yang menentukan pola kegiatan pembelajarannya. Di kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka juga ada modul project ya. Artinya dalam satu tema itu dia harus punya project inti yang dia bukan kalau namanya project artinya bukan menulis latihan, bukan menjawab latihan, bukan hafalan mufrodat ya, tidak sebatas itu. Tapi dia memang ada satu project yang bisa dilakukan di kelas seperti itu. Nah, itu harus kita pahami. Nanti ketika turun lapangan kita mau praktek mengajar, pasti ada yang namanya administrasi pembelajaran harus kita buat. Sebetulnya sekarang itu sudah gampang ya. Apa sih yang nggak bisa kita cari ya? Semuanya bisa kita download, bisa kita searching, bisa kita apa namanya edit sendiri dan sebagainya. Tapi yang ada di internet itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan kita. Bisa itu dijadikan sebagai panduan, bisa dijadikan sebagai template, ya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama, apalagi kalau cuma diubah nama sekolahnya atau nama gurunya atau alamat sekolahnya, ya. Tapi isinya juga memang harus diganti dan kita sesuaikan. Contoh di Lampung yang namanya internet itu tidak semua daerah itu sudah punya atau sudah ada provider yang bisa maksimal sinyalnya. Artinya masih ada daerah-daerah yang kesulitan sinyal. Di Lampung masih seperti itu. Sehingganya kalau ada guru, mohon maaf, yang mengajar di daerah pedalaman begitu, yang tidak ada sinyal, kemudian di modul ajarnya dia buat di situ ada menggunakan YouTube, berarti kan tidak sesuai dengan yang ada dilakukan di pedalaman. Harus kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Gitu juga fasilitas. Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah ada LCD proyektor, kemudian bahkan ada WiFi, mungkin bahkan ada yang pakai tab satu-satu di lab bahasanya, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan ada daerah lain itu yang belum ada fasilitas itu. Nah, jadi kita nggak bisa mentah-mentah ambil atau download dari internet, dari Google, untuk bisa menggunakan administrasi pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Harus tetap kita sesuaikan. Download boleh, lihat boleh, jadikan panduan boleh, tapi tidak untuk digunakan 100%. Harus tetap kita sesuaikan dengan keadaan di tempat kita mengajar. Selanjutnya di sini saya membahas sedikit tentang turukut taklim karena di dalam RPP ataupun modul ajar dan harus diterapkan itu ada turukut taklim lughah al-arabiyah. Kita punya metode pembelajaran sendiri bagi bahasa Arab. Ini hanya beberapa ya, kita ada banyak, tapi di sini 4 diantaranya thariqatul mubasyirah, thariqatul qawaid wa tarjamah, thariqatul sam'iyah asyafahiyah wal akhir thariqatul intiqaiyah. Dan keempat ini punya ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan metode pembelajaran yang lainnya. Kita harus pahami betul dulu, ini karakter dari setiap metode pembelajaran ini apa. Kalau kita sudah paham karakter dari metode pembelajaran yang ada di sini ataupun yang lainnya, kita nggak akan bingung lagi kita mau ngajar itu dengan cara apa. Ya, contoh kalau thariqatul mubasyirah itu prinsipnya adalah full bistikhdamil lughah al-arabiyah. Full menggunakan bahasa Arab, ya.
dia nggak boleh menggunakan bahasa ibu. Jadi arti dari langsung di sini bukan langsung kita mengajarkan ke anak-anak, tapi salah satu prinsip utamanya adalah menggunakan bahasa asing. Wahadil khasah fi ta'limil lughah al-arabiyyah ya, dan di sini posisinya dihususkan untuk pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua al-qawaid wa tarjamah. Biasanya kalau thariqah al-qawaid wa tarjamah ini untuk atau kaitannya dengan maharatul kitabah wa maharatul qiraah. Bisa untuk maharah yang lain, tapi biasanya ini lebih tepat ke maharatul kitabah wa maharatul qiraah. Summa samayah wa syafahiyah. Ini biasanya untuk maharatul kalam wa maharatul istima'. Kemudian yang terakhir al-intiqaiyah ini adalah gabungan dari beberapa thariqah yang mau kita lakukan dalam satu kegiatan pembelajaran. Bersinggungan sedikit dengan al-maharat al-lughawiyah al-arba'ah. Kita sama-sama tahu ada 4 kemahiran berbahasa yang dimulai dengan maharatul kalam, maharatul istima', sama maharatul kalam, maharatul qiraah, wa maharatul kitabah. Itu sudah urutan. Ibaratnya kayak anak bayi yang baru lahir, itu pasti belajarnya mendengar dulu, al-istima'. Nggak mungkin langsung bisa ngomong, ya. Kabur semua kita kalau ada anak bayi yang baru lahir langsung bisa ngomong. Dia pasti prosesnya mendengar dulu, istima' dulu. Setelah istima' dia akan belajar untuk berbicara, yaitu maharatul kalam. Kemudian dilanjutkan dengan maharatul qiraah wa maharatul kitabah. Ya, jadi ini proses untuk bahasa asing, pembelajaran bahasa asing, dan sepertinya memang pembelajaran bahasa pada umumnya 4 maharah ini ada semua. Kemarin kami habis kuliah tamu juga dengan Ustadz Muhbib. Itu partnernya Ustadz Muiz waktu ke UIN Lampung. Beliau ke sini lagi itu Ustadz minggu kemarin. Itu beliau menyampaikan sekarang ini ada tambahan 1 maharah lagi, maharatut tarjamah. Tapi maharatut tarjamah itu bisa ketika 4 maharah yang dasarnya ini kita sudah kuasai. Tapi kalau dari 4 maharah ini aja kita masih bingung, gimana dengan maharatut tarjamahnya? Karena maharatut tarjamah ini bukan hanya bagi kita yang mampu bistikhdamil lughah al-arabiyyah al-fusha, bukan hanya bagi orang-orang yang bisa berbahasa Arab yang resmi, yang baik dan benar, tapi juga bahasa Indonesia, bahasa ibu yang baik dan benar. Ya, itu untuk maharatut tarjamah. Dan ini sekilas tentang turuqut ta'limil lughah al-arabiyyah. Ini penting karena kita sebagai guru harus paham dari metode-metode pembelajaran yang ada, khususnya di bahasa Arab. Sekarang itu ada banyak sekali metode pembelajaran dengan istilah-istilah asing. Tapi kita sebagai jurusan pendidikan bahasa Arab, dan memang ada teori turuqut ta'limil lughah al-arabiyyah, fawajib alaina an nastakhdim hadhihi turuq at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Jadi jangan belok kemana-mana. Kita pakainya metode yang memang kita punya. Nah, selanjutnya ini ada al-wasail at-ta'limiyah. Ini sedikit saya berikan contoh yang sudah memang dilakukan di sini ya, di UIN Lampung, di mahasiswa semester 6. Ini buatan mereka, ini beberapa. Kamarofna anal wasail ta'limiyah itu ada dibagi menjadi ke 3. Ada yang namanya audio, ada yang namanya visual, as-sam'iyah, al-basariyah, sama sam'iyah basariyah. Kalau yang gambar ini dia sudah pasti basariyah, ya. Dia ciri utama dari media pembelajaran visual itu gambar, tidak ada suara. Kemudian ada juga yang suara aja, ya. As-sam'iyah itu contohnya musik-musik ya, ataupun istima'ul kalam, itu bisa juga. Atau di sini PowerPoint, ardut takdimi. Ini PowerPoint, dia masih masuk ke visual. Kemudian ada YouTube, kemudian ada video ya. Ini ada beberapa contoh yang memang dibuat oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran yang mereka lakukan untuk kegiatan micro teaching. Saya wajibkan mereka menggunakan media pembelajaran dan itu saya bebaskan. Terserah mau pakai media yang jenis apapun, tapi wajib menggunakan media dan al-abul lughawiyah, permainan bahasa. Ya, ini untuk al-wasail ta'limiyah.
Ada banyak ya, tapi ini saya hanya berikan contoh beberapa aja. Kemudian kalau PowerPoint mungkin kalau nanti waktunya cukup kita bisa lihat. Gitu juga YouTube. Kalau YouTube mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya, ada lagu-lagu berbahasa Arab di YouTube itu sudah lumayan banyak. Tinggal kita terapkan saja, dikaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Gitu juga dengan video. Video ini beda dengan YouTube karena video ini mereka buat sendiri. Animasi itu mereka buat sendiri. Ada gambarnya, ada suaranya, mereka apa videonya bisa bergerak ya. Itu mereka buat sendiri dan ini termasuk di Al-Wasail At-Ta'limnya. Kemudian kalau ini Al-Al'ab Al-Lughawiyah. Ini buatan mahasiswa semua. Saya ambil dari yang sudah mereka presentasikan, mereka terapkan, mereka kerjakan di kelas selama 1 semester ini ya, dan masih berjalan. Yang pertama contohnya ini. Di sini ada kosakata, ini ada bahasa Indonesianya, kemudian di sini ada bahasa Arabnya. Ini tugasnya adalah bagaimana cara menghubungkan antara mufradat dengan kosakata, tapi garisnya itu nggak boleh tabrakan. Nah, itu contohnya begitu. Nah, ini kan ke sini, ini ke sini, kemudian yang ujung ini ke sini ya. Itu gimana caranya garisnya itu nggak boleh tabrakan. Kemudian ada juga ular tangga mufrodat. Di setiap angkanya ini dia ada kartu masing-masing yang isinya pertanyaan terkait dengan mufrodat yang sedang dipelajari. Ini mereka buat sendiri, nggak saya minta mereka desain sendiri, kemudian mereka ini bentuknya banner dicetak, mereka cetak. Saya hanya meminta mereka untuk wajib ada media pembelajaran ataupun permainan bahasa. Nah, ini hasil mereka semua. Kemudian di sini ada teka-teki ya, teka-teki kotak ini tugasnya adalah mencari kosakata ya, ada yang menurun, ada yang mendatar, kemudian ada yang ada yang miring ya, ada yang miring juga ini. Ini mereka buat sendiri juga. Kemudian yang terakhir ini saya contoh yang saya ambil monopoli. Kalau yang ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya dan sekarang masih berjalan, sebentar lagi sudah mau munakosyah. Ini buat sendiri, monopolinya dicetak begitu. Kemudian isinya ini ada huruf hijaiyah. Semuanya pasti tahu ya monopoli itu bagaimana bentuknya. Nah, dan ini dia buat sendiri. Kemudian di sini ada penjaranya begitu ya. Kemudian ada zong. Kemudian di setiap hurufnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Ini semua bisa digunakan di semua materi. Artinya kita sebagai guru bahasa Arab itu jangan beranggapan, jangan dari kitanya dulu bilang bahasa Arab itu membosankan. Semua permainan bahasa yang dimiliki oleh bahasa Inggris sejatinya bisa kita lakukan juga di bahasa Arab. Tinggal itu tadi, kemauan tadi, balik lagi ke dirinya si guru, mau atau enggak. Kalau dibilang pengorbanan memang berkorban. Tapi berkorban di sini bukan melulu tentang uang ya. Yang namanya guru itu berkorban pikiran, berkorban waktu. Jadi kalau kita nggak mau berkorban dapatnya capek aja, ya udah belajarnya juga pasti monoton, membosankan dan tidak menarik. Sehingganya bahasa Arab itu salah satu menjadi pelajaran yang tidak ditunggu-tunggu dan tidak diharapkan. Nah, nauzubillah, semoga semua calon guru di sini menjadi guru yang pelajarannya itu dinanti, ya. Nah, terakhir saya sedikit menyimpulkan bahwasannya yang namanya kegiatan pembelajaran yang menarik itu, kalau di kegiatan di RPP ataupun modul ajar itu ada namanya kegiatan pembuka, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka, kalau di kurikulum Merdeka tuh bahkan lumayan diwajibkan, wajib ada ice breaking. Jadi nggak tiba-tiba masuk pelajaran gitu ya, nggak tiba-tiba assalamualaikum apa kabar, kemudian langsung buka buku gitu. Tapi ada ice breaking. Ice breaking yang sudah dilakukan itu macam-macam. Ada yang misalnya
Kalau saya bilang malam atau lailan itu nggak boleh tepuk tangan. Lau takalamtu naharan atasfik bimarah wahidah. Sema lau sobahan maroten, misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari ice breaking, atau bisa juga mungkin yang udah banyak yang tahu ya, lagu-lagu atau contohnya Marina Menar itu nanti bisa mungkin diminta untuk menyebutkan mufradat atau kegiatan yang lainnya. Itu contoh dari ice breaking. Kemudian al-ansyita al-asasiyah, ini kegiatan inti. Kegiatan inti kita minta adanya media pembelajaran atau al-alab al-lughawiyah, permainan bahasa. Sehingganya kegiatan pembelajaran itu menarik. Nah, yang terakhir, nih ikhtitam. Adanya al-mahfuzot. Kenapa sih kok harus ada mahfuzot? Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan melalui mahfuzot ini. Pertama, bentuk syiar dalam artian kita mau kasih tahu ke orang-orang bahwasanya bahasa Arab ini juga punya kata-kata cantik, kata-kata indah, bukan hanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja. Selama ini mungkin yang didengar tuh cuma manjada wajada, karena itu sudah pernah difilmkan gitu kan. Padahal bukan cuma itu. Ada banyak yang lainnya yang bisa kita sampaikan ke murid, ke peserta didik, sehingganya pertama mereka tahu tentang kata-kata indah di bahasa Arab, kemudian kita juga menanamkan karakter, pendidikan karakter di dalamnya. Karena di setiap mahfuzat itu pasti dia punya makna, bukan hanya sembarang kata, gitu kan. Man yazra yahsud. Nah, kemudian ada man arafa bu'das safari ista'adda. Tuh, atau baidatul yaumi asanu min dajajatil ghad, misalnya begitu ya, atau juga al waktu asmanu minaz zahab. Itu kan kata-kata yang singkat, pendek, tapi punya makna yang mendalam. Cuma memang balik lagi bagaimana caranya guru yang menyampaikan. Kalau gurunya cuma ya, ibu guru punya mahfuzat hari ini manjada wajada gitu ya anak-anak. Artinya barang siapa yang nah itu bukan tidak bermanfaat, tapi mungkin anak akan kurang tertarik. Tapi kalau dengan cara kita, mungkin dengan semangatnya kita, dengan cara menyampaikan kita menarik, insya Allah anak-anak juga pasti menanti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Saya mengutip kata-kata ini, kalau dibilang katanya Ali, Sayyidina Ali, itu tidak ada bukti ya di buku-buku, tapi ini bukan berarti tidak penting. La turabu auladakum kama rabbakum aba'akum faqad kuli zamani ghairi zamanikum. Janganlah mendidik anak-anak kamu, karena toh sekarang ini udah zamannya medsos luar biasa, namanya TikTok, namanya Instagram, namanya Facebook sudah nggak terlalu lah ya, YouTube dan lain-lain. Kalau kita mengajarkan mereka dengan metode yang monoton, yaitu contohnya klasikal, cuman disuruh ngafalin aja gitu, itu nggak akan menarik mereka, nggak akan bikin mereka tertarik. Jadi kita bisa gunakan tadi hal-hal yang bisa menarik perhatian mereka. Contohnya di sini saya juga sudah ada link sedikit sih. Mungkin teman-teman tahu yang namanya word wall, kemudian quizzes. Nah, jadi menjawab soal itu nggak melulu tulis di kertas atau di buku. Karena anak-anak zaman sekarang ini sudah pada punya handphone masing-masing. Jadi tugas itu bisa kita buat melalui website ya, dalam bentuk web, yaitu tadi misalnya word wall atau quizzes tadi, mereka bisa jawab materi-materi yang sudah kita ajarkan dengan menggunakan handphone mereka. Sehingganya kegiatan pembelajaran itu menyenangkan, gurunya juga nggak terlalu sulit untuk mengoreksi. Kayak misalnya pakai Google Form. Google Form itu kita bisa juga olah sehingga menjadi form yang menarik. Warnanya kita bisa ganti, tulisannya juga begitu, atau materi yang seperti saya sampaikan sekarang ini mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya saya pakainya Canva ya. Ada juga PowerPoint ya, PowerPoint yang lama. Nah, ini sudah pakai Canva gitu misalnya.
atau media-media lainnya. Sehingganya kita harus terus update diri. Jangan hanya mengandalkan apa yang kita ketahui di hari kemarin aja, tapi kita harus selalu update diri, update pengetahuan, update kemampuan diri, kemudian kita terapkan. Seperti itu. Mungkin itu aja Ustadz Muiz untuk materinya. Bisa mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau yang lainnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Syukran ala husnil ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ala ilqai al-mawad li nada al-wataniyah Ustadzah Intan Nubiha al-Majistir wa hadza lil liqa'il al-mawad al-jaddabah li mada li jawad li tulab fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah fil madaris. Wa khisatul an yani khisatul utruha al-asila lidalik idza kana at-tulab mada asilah tufaddil mubasyarah bi syafaya atau bil kitaba min chatting. Dipersilakan kepada mahasiswa yang punya pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan langsung atau lewat chatting ya, boleh di chat, itu situ sudah ada di meeting group tuh, sudah ada. Silakan 4 orang dipersilakan. Arba'a anfarin li oleh takdimil asilah. Silakan mengajukan pertanyaan pada mahasiswa PBA. Dari kelas A dulu silakan. Dari kelas A siapa yang mau nanya? Dari kelas B, kelas C silakan. Halo. Mudah-mudahan ini walaupun kameranya ditutup tapi nyimak ya. Iya. Coba silakan, yuk. Biasa Bu, kalau ya. Silakan Tajul, tafadhol. Nah, syukran ala al-fursah. Baik, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon pengajar. Nah, pertanyaannya mengenai penerapan dari pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan atau menarik. Nah, perhatikan dalam proses penerapannya atau dalam implementasinya nanti akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang pengajar menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan ini? Baik, itu pertanyaannya dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan. Siapa lagi yang kelas? Halo. Kita berdoa ya, Bu. Iya. Xiaomi arana. Ya, Haris Menandar silakan, tafadhol. Mau bertanya silakan Haris. Enggak, Pak, kepencet ini. Silakan, ada lagi yang bertanya? Oke, mungkin Anda jawab dulu ya, Ustadz Ya, Muiz, Ustadz, sambil. tafadhol. Oke. Baik. Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan untuk bisa mewujudkan pembelajarannya yang menarik, begitu ya? Tadi kurang lebih pertanyaannya ya. Yang pertama tadi yang sudah kami sampaikan, bahwasanya kita harus mau terus update diri ya, jangan menutup diri, menutup mata dengan perkembangan dunia yang ada. Kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak SD itu sudah pada punya akun TikTok sendiri contohnya ya. Nah, di situ bisa kita gunakan media TikTok buat belajar ya. Cuman itu tadi memang kita sebagai guru harus mau berkorban, dalam artian berkorban di sini mau berpikir dengan cepat ya, berpikir dengan menyesuaikan keadaan ya. Tadi apa nih konten
misalnya ya, konten TikTok yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak-anak khususnya di bahasa Arab ini. Ada banyak ya contohnya. Tadi mungkin saya nanti bisa izin share lagi Ustadz Muiz, ada beberapa hal yang memang bisa kita terapkan gitu ya. Ini saya mau share dulu satu link word wall. Harapannya teman-teman di Win Banten ini bisa ngerjainnya ya, walaupun ini cuma ada 3 soal sih, tapi kalian bisa kerjakan begitu dengan ini pakai handphone bisa, tapi agak sulit memang. Mungkin kalau ada yang pakai laptop biar bisa digesernya gampang. Ini salah satu contoh dari penggunaan word wall. Sudah saya kirim di kolom chat. Nanti saya share screen juga biar semuanya bisa lihat begitu. Nah, itu sudah saya kirim di kolom chat. Ada word wall. Ini hanya contoh ya, hanya contoh penggunaan word wall. Dia berbasis web ya. Evaluasi berbasis web yang bisa kita gunakan. Sehingganya yang namanya latihan, namanya evaluasi itu nggak melulu nulis saja, tapi bisa kita kombinasi, bisa kita variasikan, bisa kita inovasikan dengan menggunakan media-media ataupun teknologi, ya, sehingganya kegiatan pembelajaran itu ya kita bisa terapkan. Nah, ini contoh mungkin teman-teman yang pakai handphone agak kesulitan. Ini contoh dari link yang sudah saya kirim tadi. Nanti keluarnya begini yang pertama, kemudian kita klik start. Nah, di sini ada kata-kata acak. Tugasnya adalah mengurutkan. Ya, ini kan berarti di sini ana tolibun fil madrasah al-ibtidaiyah. Nah, ini contohnya. Kemudian ini yang kedua. Wamin al-fawakihi al-mauzu wal burtuqal wat tufah. Tuh, contoh. Itu soal yang kedua. Kemudian ini soal yang ketiga. Waminal masyrubat asyai wal halib wal ma al ma'dini. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini menggunakan media word wall. Nanti dia kan keluar tuh skornya, kemudian waktunya. Kalau dia lebih dari 1 orang yang mengerjakan, nanti dia keluar di leaderboard ini. Siapa yang nilainya paling tinggi dan tercepat itu kelihatan semua di sini. Gitu juga quizzes. Kalau quizzes mungkin udah nggak asing lagi juga ya buat teman-teman yang lainnya. Nah, yang penting utamanya tuh kalau pertanyaannya cara menghadapi tantangan itu kita mau cari tahu dulu kemauan itu tadi, al-iradah wal kafaah itu berpengaruh besar banget. Tapi kalau kita cuman mau jadi guru yang ya udah yang penting ngajar, kita nggak akan mau cari tahu gitu. Kita nggak mau update diri, kita nggak mau menginovasikan media pembelajaran. Ya maka kegiatan pembelajaran juga pasti gitu-gitu aja gitu. Tidak ada variasinya, tidak ada inovasinya, sehingga pembelajaran bahasa Arab itu makin ditinggalkan oleh orang. Contohnya gitu. Ini contoh dari penggunaan media berbasis web. Ada word wall, ada quizzes ya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini saya mau ambil contoh lagi. Ada video ya, video ini buatan mahasiswa. Ya mereka buat sendiri nih gitu, bukan ngambil dari YouTube atau yang lain. Makanya memang masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi setidaknya mereka sudah mau coba gitu. Salah satunya ini kekurangan ini mungkin karena dia buatnya sendirian, jadi suaranya sama gitu. Walaupun padahal ada 2 orang yang sedang muhadasah. Mudah-mudahan suaranya keluar ya di sana. Ismi Haikal. Ana talibun fil madrasatil ibtidaiyah. Fi madrasati mashrafun kabirun.
فيه طعام وشراب متنوع وكذلك بعض الفواكه فمن الأطعمة الموجودة في المصحف الرز والبيض والخبز وغير ذلك ومن المشروبات الشاي والحليب والماء المعدني ومن الفواكه الموز والبرتقال والتفاح في وقت الاستراحة الأولى أشتري من المصحف الخبز والحلوى والفاكهة مع زملائي وفي وقت الاستراحة الثانية أتناول الغداء فيه أنا أطلب من البائع الطعام والشراب للغداء الآن أنا أكل الرز والبيض وأشرب الشاي وأدفع للبائع 8,000 روبية. Ya, itu contoh video. Mudah-mudahan suaranya tadi jelas ya, keluar suaranya di sana. Kemudian ada juga yang ngambil dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi ke dirinya seorang guru. Dia mau atau enggak. Kalau dia enggak mau, ya udah belajarnya gitu-gitu aja. Padahal sekarang itu kalau kita buka buku pelajaran bahasa Arab, mau kelas berapapun itu, dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, itu buku sudah ada. Kemudian teks itu sudah ada yang berbentuk bacaan, ada yang berbentuk hiwar. Kemudian gambar sudah ada. Bahkan ada beberapa tema yang memang sudah menggunakan lagu. Di sana tertulis nadanya itu pakai lagu apa, kemudian liriknya yang diganti. Nah, itu sudah ada itu di buku. Beberapa buku ya, beberapa tema di pelajaran bahasa Arab dari tingkatan SD sampai SMA seperti itu. Nanti sekali lagi kita tinggal kita yang mengembangkan diri karena orang-orang bahasa Arab ini belum sebanyak orang-orang bahasa asing lainnya dalam hal pengembangan media pembelajarannya. Kalau kita searching di YouTube, itu yang keluar itu nggak ada bandingannya dengan yang bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab itu lagunya ya kurang lebih gitu-gitu aja bisa dibilang ya, karena itu tadi masih sedikit. Ada yang pakai lagu Lihat Kebunku, Balonku dengan diubah liriknya. Ada juga yang pakai bahasa lagu-lagu lama itu pakai bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, itu kalau kita mau cari ada, tapi memang masih sedikit. Tinggal kita yang mau mengembangkannya atau enggak. Seperti itu. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi tantangan, kembali ke diri kita, kita harus mau dulu untuk cari, searching, ya, meningkatkan kemampuan, kemudian dan mau. Itu. Begitu, Ustaz. Lanjut tuh bisa ini. Gimana, Ustaz? Surat apa sinyal masih bisa masuk maksudnya. Ya, lanjut aja. Baik. Ada pertanyaan lagi yang berikutnya dari mahasiswa. Halo. Ya, terima kasih nih Bu. Begitu tadi jawaban dari Ibu Intan bahwasanya untuk menjawab tantangan zaman bagi guru bahasa Arab harus update, jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan. Sekarang ada perkembangannya digital, jadi harus kita paham dan mengerti, jangan sampai gaptek, harus melek digital juga, gitu kira-kira begitu. Jadi apalagi sekarang dengan berbagai di Canva ataupun aplikasi PowerPoint ataupun
Berikutnya, silakan. Tadi yang mau bertanya itu. Ada waktu untuk bertanya lagi. Bagaimana mau bertanyakan, Siti? Ada Ustadz, Mari yang kita mau ngomong mungkin itu Siti Rizkia. ya silakan Siti Rizkia, silakan. Yuk.